benar, saya ulangi, tidak benar bahwa Nabi Muhammad sudah dapat jaminan surga. Sejelek-jelek muslim, senakal-nakal muslim, securang-curang muslim, kalau masuk neraka, kalau masuk penjara, nanti mati masuk surga. Seadil-adil kafir, sejujur-jujur kafir, sepinter-pinter kafir, sesantun-santun kafir, jadi menteri, masuk istana, mati masuk neraka. Shalom Alechem Bisem Yeshua HaMashiach. Salam damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Pada video kali ini teman-teman sekalian, kita akan membahas mengenai ustadz-ustadz yang cenderung untuk menghakimi orang lain, menghakimi agama lain, bahwa agama lain itu pasti binasa, pasti masuk neraka, mereka menjadi api neraka gitu ya. Dan yang masuk Islam pasti masuk surga ya. Dan artinya yang beragama Islam ini pasti masuk surga. Padahal teman-teman sekalian tidaklah demikian. Nabi mereka sendiri, nanti kita akan dengarkan dari pemaparan, ada Profesor Quraish Shihab gitu ya, kemudian ada Kiai Haji Buya Sakur, dan mereka menyampaikan bahwa ternyata ya Nabi sendiri pun ya tidak ada jaminan teman-teman sekalian ya, tidak ada jaminan, itu hak sepenuhnya daripada Tuhan, maka seharusnya tidak boleh menghakimi siapapun ya. Nah teman-teman sekalian, kalau kita lihat di cuplikan tadi, justru ada kiai ya, ada yang sedang berpidato bahwa sebaik-baiknya orang kafir, sesantum-santumnya, bahkan ya bagaimanapun orang kafir berusaha untuk melakukan yang baik sekalipun, mereka pasti masuk neraka. Tetapi sejahat-jahatnya Islam, senakal-nakalnya Islam, mereka punya jatah di surga. Benarkah demikian? Mari kita langsung saja simak video berikut ini. Kalau Nabi Muhammad kan sudah istilahnya sudah dijamin sebagai manusia yang paling mulia yang masuk surga gitu. Nah, untuk kita manusia-manusia yang hidup zaman sekarang ataupun masa depan masa yang akan datang gitu, apakah ada kemungkinan untuk bisa mengejar status seperti itu Pak Quraish? Paling tidak ya gitu, hampir seperberapanya lah gitu, agar kita merasa yakin. Iya, satu hal dulu, tidak benar, saya ulangi, tidak benar bahwa Nabi Muhammad sudah dapat jaminan surga. Nah, surga itu hak prerogatif Allah. Nah, oke. Prerogatif. Ya toh? Ya. Memang kita yakin bahwa beliau ini. Kenapa saya katakan begitu? Pernah ada seorang sahabat Nabi dikenal orang baik. Terus teman-temannya di sekitarnya berkata, bahagialah engkau akan mendapat surga. Nabi dengar. Siapa yang bilang begitu tadi? Nabi berkata, tidak seorang pun yang masuk surga karena amalnya. Sekarang berkata dia baik, amalnya jadi jamin surga, hak prerogatif Tuhan. Terus ditanya, kamu pun tidak wahai Nabi Muhammad? Saya pun tidak. Kecuali kalau Allah menganugerahkan rahmat kepada saya. Jadi kita berkata dalam konteks surga dan neraka, tidak ada yang dijamin Tuhan, kecuali kita katakan bahwa Tuhan menulis di dalam kitab sucinya bahwa yang taat itu akan dapat surga. Ya, ada ayatnya ya? Ada ayatnya bahwa Nabi Muhammad akan diberikan sesuatu yang menjadikan beliau itu merasa puas dengan anugerah Tuhan. Kita pahami itu bahwa surga dan apapun yang beliau kehendaki. Tapi buat kita kiai sebesar apapun, setaat apapun, jangan pastikan bahwa dia masuk surga. Sebaliknya, manusia sedurhaka apapun, jangan pastikan bahwa dia pasti masuk neraka. Karena itu hak prerogatif Tuhan. Baik, ada yang mau ditanya? Oke, teman-teman sekalian, itulah yang kita sudah dengarkan dari Profesor Quraish Shihab, teman-teman sekalian. Dan tentu hal ini, teman-teman sekalian, hal yang benar ya. Jadi ini bukan ustadz kaleng-kaleng, bukan juga ulama kaleng-kaleng. Ini kita udah tahu sendiri bagaimana Profesor Quraish Shihab ini cukup luar biasa terkenalnya gitu ya. Dan dia memahami tentang agama Islam itu sendiri, teman-teman sekalian. Dan apa yang kita dapatkan dari dia tadi, itu tidak ada jaminan. Ya, kita tahu Nabi saja katanya
tidak menjamin dirinya akan memperoleh surga. Dan jelas teman-teman sekalian, sampai pada hari ini saja umat Islam masih mendoakan Nabi Muhammad. Maka ya ustadz-ustadz yang mencoba untuk terus menghakimi kekristenan, menista kekristenan, karena kekristenan beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, dianggap kafir dan segala macam, ya menghakimi orang-orang Kristen, padahal kalian sendiri tidak ada jaminan untuk memperoleh surga itu sendiri. Dan kalau berdasarkan dalam surah Maryam, teman-teman sekalian, ya surah Maryam 71 itu, ya justru umat Muslim wajib masuk neraka terlebih dahulu, ya. Dan teman-teman sekalian, mari kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Ustaz Firanda ya. Karena katanya kalaupun tidak diampuni, ya dia masuk neraka, tapi dia akan disiksa, diazab sesuai dengan kadar dosanya. Setelah itu dia akan diselamatkan, dibawa ke surga. Padahal tidaklah demikian sebenarnya. Tetapi ya tidak apa-apa, itulah iman mereka. Kemudian nanti ada juga salah satu kiai yang dengan lancangnya dia berkata bahwa orang-orang kafir itu pasti masuk neraka, tapi orang-orang muslim pasti masuk surga. Seperti apa videonya teman-teman sekalian? Kita simak berikut ini. Islam masuk surga? Iya, semua orang yang sudah Islam, yang mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, meskipun dia bermaksiat, meskipun dia melakukan dosa-dosa besar, selama tidak kafir, selama tidak batal syahadahnya, kalau dia tidak diampuni oleh Allah, maka dia akan masuk neraka. Kemudian akan diazab sesuai dengan kadar dosanya. Setelah itu dimasukkan ke dalam surga. Sejelek-jelek muslim, senakal-nakal muslim, securang-curang muslim, kalau masuk neraka, kalau masuk penjara, nanti mati masuk surga. Seadil-adil kafir, sejujur-jujur kafir, sepinter-pinter kafir, sesantun-santun kafir, jadi menteri, masuk istana, mati masuk neraka. Oke teman-teman sekalian, cobalah perhatikan ya. Teman-teman bisa dikembalikan ke belakang dan simak baik-baik lagi. Apa yang dikatakan oleh Ustaz Firanda tadi, ya. Semua orang Islam pasti masuk surga. Ya, asalkan dia Islam, jangan sampai kafir. Sekalipun dia berzina, sekalipun dia berbuat maksiat, sekalipun dia bunuh orang, sekalipun dia melakukan kejahatan paling besar, selagi tidak kafir pasti masuk surga. Waduh, luar biasa ya, luar biasa. Padahal kita dengarkan dari Profesor Quraisy tadi teman-teman sekalian, tidaklah demikian. Justru orang yang paling dekat dengan Allahnya saja, yaitu Nabi, itu tidak memberikan jaminan seperti itu. Siapa Ustaz Firanda? Ya. Nah, kemudian teman-teman sekalian, ada kiai tadi juga katakan, ya sebaik-baiknya orang kafir, sejelek-jeleknya Islam gitu ya. Artinya orang kafir baik pun tetap masuk neraka. Orang Islam sejelek-jeleknya pun, senakal-nakalnya pun tetap masuk surga. Kurang lebih seperti yang disampaikan oleh Ustaz Firanda. Padahal teman-teman sekalian, kita melihat apa yang disampaikan oleh Profesor Quraisy Shihab itu bertolak belakang. Ya. Jadi teman-teman sekalian, ini hal yang sangat lucu menurut saya. Tetapi mereka nggak sadar-sadar dan mereka terus menghakimi kekristenan, mengatakan bahwa orang Kristen pasti masuk neraka dan segala macam. Padahal teman-teman sekalian, di dalam kekristenan justru ada jaminan keselamatan. Di mana ada jaminan keselamatan teman-teman sekalian? Kita bisa membaca dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Apa kata firman Tuhan? Apa kata Tuhan Yesus? Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ketika Anda percaya pada Yesus Kristus, Anda pasti bertemu dengan Bapa Yahweh, pencipta langit dan bumi. Anda akan dibawa ke dalam sorga. Alkitab katakan bahwa di dalam saat Injil Yohanes pasal 14 ayat 2 itu, di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Dan aku akan pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagi kamu. Supaya ketika aku sudah menyiapkan tempat bagi kamu, dia akan datang kembali untuk menjemput kita, membawa kita di mana dia berada teman-teman sekalian. Luar biasa. Yohanes 3:16 berkata, ya karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, sehingga telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh kehidupan yang kekal. Maka barang siapa yang percaya pada Yesus tidak binasa, beroleh hidup yang kekal. Itu kepastian. Ya, itu kepastian teman-teman sekalian. Maka kalau kita membuat sebuah perbedaan, ya Yesus Kristus ini teman-teman sekalian, dia datangnya dari sorga. Maka dia
tahu jalan ke sorga. Ketika dia mengajak kita, ya, maka kita harus percaya kepadanya. Kenapa? Karena dia satu-satunya manusia yang datangnya dari sorga, teman-teman sekalian. Dia adalah firman Allah. Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 katakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu Allah itu sendiri. Maka teman-teman sekalian, dialah yang membawa kita ke dalam sorga. Jaminan kekal. Tidak mudah-mudahan, tidak insya Allah. Tetapi kepastianlah yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Haleluya teman-teman sekalian. Maka jangan ragu, percayalah kepadanya. Dialah jalan yang lurus yang selama ini Anda cari-cari. Ya, wahai para kandurun-kandurun, ya, dengarkan sendiri apa yang disampaikan tadi, ya, oleh profesor. Ya, kalau di situ saja tidak ada jaminannya, bagaimana Anda bisa menghakimi orang-orang Kristen yang justru punya jaminan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus? Kalau Anda, apa jaminan Anda kepada Nabi Muhammad? Dia sendiri masih minta didoakan. Dia sendiri juga katakan bahwa dia belum tahu apakah dia masuk surga atau tidak. Maka ikutilah jalan yang pasti, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih teman-teman sekalian. Sekian video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.